实在是啊，被一个下人颐指气使的骂来骂。移除最低境，这样的货色，你敢打我？Hai guys, hai semuanya. Berhubungan menunggu part 8 keluar dari film God of Desolation, kali ini Mimin akan merangkum sebuah film yang tidak kalah seru dari sebelumnya. Film ini berjudul Supreme God Emperor, menceritakan tentang seorang guru yang dianggap sampah bisa menjadi kuat dengan bereinkarnasi. Sebelum ke videonya, alangkah baiknya untuk mengklik tombol subscribe terlebih dahulu ya, agar channel ini semakin berkembang dan kalian dapat menerima notifikasi video terbaru dari channel ini. Terima kasih yang sudah subscribe, langsung saja ke alur filmnya. Diawali dengan keadaan desa Beiyun, ada sebuah akademi dan seorang guru yang sedang dianiaya oleh murid-muridnya. Dia bernama Mu Yun, yang selalu dianggap sampah dan orang bodoh dari kecil sampai sekarang. Dengan tamparan itu mengingatkan masa lalunya karena dia gagal dalam membuka kultivasi atau kekuatan ranah tingkat bawah, sehingga dia pun disuruh pergi untuk mengabdi ke desa Beiyun dan selalu dipukuli oleh keluarganya sendiri. Scene pun berpindah ke 10.000 tahun yang lalu. Ada seorang Mu Yun yang mengamankan gulungan Jushan dari orang jahat yang menginginkannya. Sebab gulungan itu mempunyai kehebatan yang sangat dahsyat. Karena Mu Yun terkena serangan, akhirnya dia pun mati di dalam gulungan Jushan. Sampai tibalah seorang Mu Yun yang lahir 10.000 tahun yang lalu dibangkitkan kembali melalui tubuh Mu Yun yang sekarang, yang membuat mereka menjadi satu badan tetapi memiliki dua ingatan. Setelah kejadian itu, para murid pun masih selalu menindasnya, hingga akhirnya ada seorang murid wanita yang menanyakan beberapa obat dengan maksud ingin mempermalukan Mu Yun. Namun dengan kebangkitan Mu Yun 10.000 tahun yang lalu menjadikan IQ-nya bertambah dan sangat jenius, hingga dia pun bisa menjelaskan dengan sangat rinci. Karena melihat perubahan kecerdasan dari gurumu, datanglah seorang kakek, dia bernama Mo Wen, wakil kekaisaran Nanyun pada zaman itu. Dengan ingatan yang masih belum pulih membuat dia tidak mengenal Mo Wen. Tanpa banyak basa-basi, akhirnya Mo Wen pun menanyakan beberapa obat dan cara mengatasinya hingga cara menetralisir obat itu tanpa mengurangi kekuatannya. Tak diduga, dengan kecerdasannya sekarang, gurumu bisa menjawabnya dengan sangat baik. Setelah beres mengajar, gurumu pulang untuk menemui keluarganya. Namun di tengah-tengah perjalanan, ada seorang pelayan yang menggertak, dia bernama Mu Qian. Dengan ingatan yang pedih di memorinya membuat Mu Yun terbangun dan sedikit memberi pelajaran kepada pelayannya itu. Sesampainya di keluargamu, ternyata Mu Yun akan dinikahkan dengan wanita cantik dari keluarga Qin. Dia bernama Qin Mengyao. Namun tanpa ragu dia menolaknya dan terjadilah sedikit pertikaian.
我拒绝。嫁与你，那是我们穆家占了便宜。大长老，我又不聋，麻烦您，我这癞蛤蟆没吃天鹅肉的命，那就。你难道想在穆家做一辈子的饭桶？ Saat pertikaian terjadi, datanglah pelayan Muqian yang mengadukan perbuatan Muyun kepada para tetua di sana. Hingga Muyun pun akan dipukul oleh pamannya sendiri yang bernama Mu Feng. Dengan sangat cerdas, dia bisa membalikan fakta yang terjadi. 忠心耿耿，你居然敢打！大吼大骂，左一句贱骨头，右一句废。慕云，我看你是反了。那你是不是也要动用家法与我结？ Tak tahan mendengar kebenaran Muyun, tetua pertama pun akan memukulnya. Namun karena Muyun mengajak Mo Wen dan Dekan Lu, akhirnya dia pun memanggil mereka. 部长，久违了，久违了。陆院长，请。陆院长。没想到您今天会来。 Pada malam hari, ayah Muyun membicarakan lagi tentang pernikahan itu dikarenakan Qin Mengyao atau calon istri dari Muyun memiliki penyakit aneh dan langka yang bisa hidup sampai umur 20 tahun saja. Dengan berat hati, akhirnya Muyun menerima tawaran ayahnya itu dengan syarat dia harus mengumpulkan 4 jenis obat-obatan yang diperlukannya. 你若不喜欢，日后再解除婚约便是。我有个条件，先说好，为父守。祭草10株，白银花10株，银毛柳草10株。 一顶丹炉，4支珠，仅有这样。Setelah obat-obatan itu terkumpul, Muyun pun meraciknya untuk dijadikan pil keras yang berfungsi meningkatkan kekuatan tubuh dari Muyun itu sendiri. 现在想想，提成4000草。白银花，银毛柳草。 Setelah meraciknya, dia pun memakan pil itu dan disesuaikan dengan cara bermeditasi agar pil itu dapat merangsang tubuh menjadi kuat 7 kali lipat. Saat akan bangun, dia pun teringat dengan gulungan Jushian dan bertanya kenapa terbangun di tubuh orang yang lemah, dikarenakan Muyun mempunyai hubungan dengan gulungan itu. Sampai akhirnya, kekuatan dari gulungan itu terserap oleh Muyun yang menjadikan dirinya lebih kuat 4 kali lipat dari sebelumnya. Tak lama dari itu datanglah Mu Yuan, anak dari Mu Feng yang selalu menindasnya dari kecil. Tak tahu siapa Mu Yun sekarang, dia pun menyuruh Mu Yun untuk berlutut dan meminta maaf kepada tetua karena sudah mempermalukannya. Merasa tidak bersalah, Mu Yun pun berkata harusnya Mu Yuan lah yang harus berlutut karena telah menindasnya dari kecil. Tak terima dengan perkataannya itu membuat Mu Yuan menyerang Mu Yun. Namun dengan kekuatan yang dimilikinya sekarang, tentu saja itu bukan hal sulit untuk mengalahkannya. 我就让你明白，谁才是废物。谁才是废物？不可能！叫还是不叫？我可没时间。我叫。 Sampai tibalah Mu Peng ke tempat mereka yang membuat Mu Peng akan membunuh Mu Yun karena anaknya diperlakukan seperti itu. Namun pertarungan pun terhenti karena keberadaan ayah Mu Yun yang datang ke tempat itu. 子弟之间切磋，受伤也在所。二长老，我看你是今日之事，乃是目前满嘴，你可知道？ Xin pun berpindah di ruang keluarga Mu. Ternyata Mo Wen dan keluarga Qin Mengyao pun ada di situ. Hingga kakek Qin meminta Mo Wen untuk memeriksa Qin tentang penyakit langkanya itu. 既然是穆老弟的未婚妻，瑶儿还不快上前让莫大师看看？
老朽无能为力呀。 Merasa tak bisa, akhirnya Mowen pun melemparkan masalah ini kepada Muyun. Namun tak disangka, dengan cepat Muyun bisa mengetahui obat yang bisa menyembuhkan Qin dari penyakit dingin langkanya. 虽然厉害，但也不是没有办法。哦，你有办法？自然，不出1个月时间，流于果根、血阳饼花这4种。我所需要的药材乃是碧玉灵果。 是主要，至于其他副药。 Setelah obat itu terkumpul, pengobatan pun akan berlangsung. Muyun menyuruh Qin untuk masuk ke dalam sarana yang telah disiapkan untuk berendam. 不然出了差错，可怪不得我。你没发现这木桶内的水热得冒泡？可你待在 Tak lama setelah berendam, penyakit dingin yang ada di dalam diri Qin menunjukkan reaksinya. Namun kekuatannya sangat lemah sehingga Muyun harus menyalurkan kekuatannya untuk menambah kehangatan dalam diri Qin. Sampai akhirnya mereka pun bisa menyembuhkan penyakit langka itu. Iya, 好啊，好。 北云城说穆少爷是废物，我看呐。 Setelah selesai dengan pengobatan itu, Muyun akan melanjutkan urusannya ke akademi. Namun di tengah perjalanan, dia melihat salah satu muridnya ditindas oleh murid yang lain, hingga Muyun pun harus memberi sedikit pelajaran. 学校里严禁私斗，刁云，难道你不知道，今天穆导师我就勉为其难。 我错了。 Sesampainya di akademi, tetap saja dirinya masih dianggap sampah dan tidak dihargai di dalam kelas. Sampai akhirnya dia mengeluarkan daun herbal yang akan memberi efek buruk kepada muridnya. 吵死了！看来不如木云。